aku Citra. Kita dari kelompok 1 Kita lagi ada di Museum Pendidikan. Manipulasi. Halo, nama aku Salsabila Zara Putri Namansyah, biasa dipanggil Salsa. Halo, kenalin aku Jarda Surat Indonesia, panggilanku Surya. Jadi hari ini aku sedang di Museum Pendidikan Indonesia yang berletak di kota Surabaya. Ya, kita mau ngapain hari ini? Kita saksikan saja tadi. Halo semua, kenalin nama aku Diajeng Aismara Mujahidin, biasa dipanggil Diajeng. Hai, halo. Aku Fadila Khairunisa, biasa dipanggil Fadila, dan aku nggak sendirian. Di sini aku sama. Aku Regita Elma Minasula, biasa dipanggil Regita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Dafar Raditya, bisa dipanggil Radit. Jadi, Museum Pendidikan Surabaya ini adalah museum yang berisi kurang lebih 860 buah koleksi dari pendidikan, koleksi-koleksi pendidikan yang bertujuan untuk edukasi, riset maupun rekreasi. Nah, tahu nggak sih siapa bapak pendidikan di negara kita? Bener banget, Ki Hajar Dewantara. Di sini juga ada patung beliau. Lalu di sebelahnya ada bendera perguruan taman siswa. Nah, fun fact-nya lagi, gedung museum ini sebelum dijadikan gedung museum adalah gedung sekolah taman siswa itu sendiri yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Lalu pada tahun 2019 gedung ini diresmikan menjadi Museum Gedung Pendidikan Surabaya. Jadi pendidikan pada masa prasejarah, ketika manusia masih hidup nomaden dalam kelompok-kelompok kecil, pendidikan diselenggarakan dalam lingkup keluarga. Keluarga yang lebih mudah belajar mengenai keterampilan-keterampilan untuk bertahan hidup, lalu ritual-ritual, serta membuat karya seni dari anggota keluarga yang lebih tua. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa kitab. Yang pertama nih ada Ilmu Nahwu Risalah Matan Al-Jurumiyah. Nah, jadi ini kitab itu berisi tentang bahasa Arab atau ilmu nahwu sendiri, Risalah Matan Al-Jurumiyah itu, dan juga pujian serta doa-doa. Nah, yang kedua ini ada Serat Jarwan Surat Yusuf. Jadi ini juga kitabnya ini juga berbahasa Arab, terus dengan naskah Jawa gaya pesisir atau pesantren. Nah, yang ketiga dia ada Ilmu Nahwu Tata Bahasa Arab juga. Itu naskahnya cuma berbahan kulit. Nah, yang keempat itu ada cerita Nabi Muhammad. Jadi naskah berbahan kertas bergaris, beraksara Jawa. Naskah tersebut itu berisi tentang cerita dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, terus ada yang kelima. Jadi yang kelima ini itu adalah serat cerita Nabi Musa. Jadi seperti yang sebelumnya kan Nabi Muhammad. Nah, ada yang kelima ini adalah Nabi Musa. Yang terakhir itu adalah Ilmu Nahwu Tata Bahasa Arab. Jadi naskah itu juga berbahan kulit, beraksara Arab murni dan juga Arab pegon. Di sini ada diorama yang menggambarkan pendidikan di masa klasik. Nah, di masa klasik ini pada umumnya terdapat pendidikan berupa padepokan ataupun pesantren. Nah, di sini itu diorama ini menggambarkan bahwa ada seorang santri yang sedang mengaji kepada gurunya. Nah, pada intinya kegiatan ini itu menggambarkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Proses kesetaraan akses pendidikan pada masa kolonial awalnya hanya diperuntukkan bagi kalangan elit saja. Namun terdapat salah satu tokoh penting yang memprakarsai kesetaraan pendidikan bagi pribumi, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana dia mendirikan sekolah bernama Taman Siswa, yang dimana hal ini menjadi salah satu tahap awal
dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi pribumi pada masa itu. Hal tersebut menginterpretasikan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari penjajahan yang terjadi di Indonesia, itu tidak menjadikan Indonesia untuk mudah memperjuangkan kemerdekaannya. Tetapi perlu dukungan dan juga dukungan sosial bagi seluruh masyarakat, di mana Indonesia sendiri itu terdiri dari banyak keragaman, baik budaya, sosial maupun adat istiadat yang ada di dalamnya. Nah, muncul pula tuntunan baru sebagai bangsa merdeka, yaitu di mana kondisi infrastrukturnya dan instrumen ekonominya itu masih belum stabil di Indonesia. Nah, ini tuh menjadi tantangan yang baru buat masyarakat supaya lebih menanamkan kurikulum kolonial, tapi juga dengan keberagaman konteks sosial budaya yang membentang sepanjang Pulau Nusantara. Ini ada sepeda jengki yang dirilis tahun 1910. Nah, jadi ini ada tas kulit yang dari kulit kebo dan itu identik dengan image guru. Jadi zaman dulu itu sepeda ini itu dipakai oleh guru. Nah, terus yang kedua ada sepeda motor. Jadi sepeda motor ini biasanya digunakan oleh orang tua yang sedang mengantar anaknya bersekolah. Jadi pada tahun 1965 ini salah satu contoh moda transportasi yang digunakan oleh orang tua pada masa itu. Nah, terus yang terakhir itu adalah sepeda ontel juga. Nah, jadi sepeda ini itu tadi kan ada sepeda yang digunakan oleh orang tua dan ada sepeda yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhirnya ada sepeda yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah pada zaman dulu. Terima kasih. Halo, jadi di sini ada komputer zaman dahulu, ya bentuknya seperti ini, dan di sebelahnya ada kamus bahasa dasar bahasa Belanda yang diterbitkan pada tahun 1970. Lalu di sebelahnya lagi ada mesin ketik yang dibuat oleh negara Italia pada tahun 1952. Kemudian di sini ada mesin hand press buatan Tiongkok. Ini adalah milik Kiai Haji Ahmad Dahlan dan digunakan di percetakan Muhammadiyah di Karangkajan, Jakarta. Kemudian saat ditemukan mesin hand press milik Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaligus ditemukan cetakan huruf, baik huruf Jawa maupun huruf Arab. Oke, halo, udah kan? Halo guys, ya. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke ruangan yang cukup menarik. Ruangan apa itu? Mari kita langsung cek saja. Ikuti saja. Oke, jadi di sini itu adalah ruangan tempat seperti alat-alat penunjang pembelajaran, ada buku tulis, mungkin ada alat tulis lainnya seperti pensil, pulpen, dan buku-buku lainnya. Mungkin kita jelaskan dulu dari sebelah sini ya. Jadi ini adalah ada seperti buku ya, ini buku pada zaman dahulu. Jadi bentukannya tuh seperti papan gitu untuk digunakan untuk menulis. Ini juga ada sabak, ini seperti buku tulis juga zaman dahulu yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis. Oke, lanjut. Terus di sini itu ada puzzle ya. Ini puzzle zaman dulu nih kalau kalian penasaran nih. Jadi bentuknya kotak-kotak gitu. Nah, ini biasa digunakan sebagai alat pembelajaran dahulu juga. Di sini ini ada cat. Kalau kalian suka melukis mungkin ini ada cat buat melukis. Terus di bagian sini ini ada tepak pensil lah. Ya pada umumnya lah. Mungkin kalian sendiri dulu punya juga tepak pensil seperti ini. Ini ada tepak makan. Terus ini ada penghapus. Nah ini penghapus ini sudah ada juga dari zaman dulu ya. Ini ada motif-motifnya seperti bendera dan lain-lainnya. Terus ada pensil. Nah ini pensil juga sudah ada dari zaman dulu. Mungkin bentukannya nggak terlalu beda dengan yang kita sekarang. Ada kerotan juga, kerotan zaman dulu tuh ya seperti ini. Beda yang sekarang sudah lebih mudah kan untuk digunakan. Terus ada pulpen. Kalau dulu pulpen itu tintanya itu masih isi ulang ya kayak gini. Gak kayak sekarang. Kalau habis langsung dibuang, beli lagi. Lalu ada penggaris, ada busur juga, ada jangka, terus ada gunting.
Ini semua ini alat-alat penunjang pembelajaran pada zaman dahulu dan masih digunakan pada sekarang juga. Lalu di sini ada, kalau kalian tahu ini apa namanya? Ini adalah kalkulator zaman dahulu ya. Ini saya sudah lumayan lupa cara menggunakannya. Jadi ini ya kalkulator manual pada zaman dahulu. Masih ada yang menggunakan pada sekarang buat mengajarkan anak-anaknya di rumah. Nah, terus di sini ada apa ini? Ini buat tinta teman-teman. Ini kalau kalian ini namanya apa ya? Tempat buat naruh tintanya nanti. Ini ada lukis juga, ada kuas. Oh ya, terus kalau kalian pernah tahu ini ada kaca pembesar buat itu. Terus ini ada kapur nih. Kalau sekarang udah pakai spidol. Oke, kita lanjut ke bagian buku-buku ya. Mungkin dari sini dulu. Jadi di sini nih ada sertifikat dan ijazah. Bentukannya tidak terlalu berbeda dengan yang sekarang ini. Mungkin cuma desainnya berbeda. Cuma kalau isinya tuh rata-rata sama ya. Terus di bagian sana ini juga ada ijazah. Nah, ini yang lebih lawas lagi ijazahnya. Nah, lihat juga ada yang berbentuk dalam bahasa asing ya. Lanjut. Terus ini ada sertifikat. Mungkin kalau kalian ini sering ikut lomba, mungkin kalian pasti sudah tahu sertifikat kayak gitu. Jadi sertifikat kayak gini ini sudah ada dari dulu dan masih digunakan pada sampai sekarang. Lalu ada buku nih atau majalah ya. Nah, kalau yang tahu Bobo, majalah Bobo itu sudah ada dari dulu ya. Mungkin peminatnya sekarang sudah tidak seramai waktu tahun 2000-an ya. Lalu di sini ada tas. Ini tas yang biasa digunakan untuk membawa alat-alat atau buku ke sekolah pada zaman dahulu. Berbeda dengan milik kita yang sudah tas ransel ya. Lalu di sini ada alat-alat kimia ya untuk praktikum. Jadi bentukannya nggak berjauh-jauh berbeda dengan yang sekarang. Mungkin yang sekarang itu sudah lebih modern. Contohnya seperti ini. Ini aku apa sih? Bukan. Ini mikroskop kan guys namanya guys. Nah, kalau dulu itu mikroskop masih menggunakan cahaya dari pantulan matahari. Kalau sekarang kan sudah ada cahayanya sendiri tuh. Ada lampunya. Terus ini ada gelas ukur juga, ada pipet, terus ada mortir buat menghaluskan bahan-bahannya untuk nanti diekstrak. Nah, ini enggak terlalu beda dengan yang sekarang. Lalu ini sini ada mesin tik, alat ketik pada zaman dahulu. Ini kalau misalnya kita nulis ngetik salah, kita ngulang dari awal. Ya, zaman udah berkembang ya. Kalau sekarang mesin tik itu kita udah punya laptop atau komputer. Lalu di sini juga ada proyektor ya. Dulu juga ada proyektor, cuman mungkin tidak sebagus sekarang proyektor itu. Jadi ini untuk menampilkan kayak gambar pada di dinding yang kosong gitu. Oke. Jadi tadi nih sudah ada alat-alatnya juga. Nah, di sini tuh juga ada buku-buku guys. Kayak seperti kamus bahasa asing dari bahasa Inggris, ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang juga. Nah, ini buku-buku ini sangat penting ya bagi murid-murid zaman dahulu. Lalu di sini ada bahasa buku agama juga ada, buku pendidikan Pancasila, pendidikan pengertian sosial, pengetahuan sosial. Beda dengan buku zaman sekarang ya. Kalau buku zaman dulu tuh bentuknya tipis-tipis. Tapi kalau zaman sekarang tuh buku bisa sampai 200 lembar satu bukunya. Nah, ini contohnya nih ada buku lagi. Lihat. Nah, ini adalah foto-foto dari pahlawan kita zaman dahulu ya, yang berjasa dalam dunia pendidikan. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin dulu seragamnya nggak kayak gini ya, karena pendidikan dulu itu nggak sebagus sekarang. Jadi mungkin ada yang masih berseragam atau enggak, tapi ini ya seragam kita saat ini dari SD, SMA, SMP lalu SMA. Oke, jadi hanya segitu sih. Banyak sekali alat-alat zaman dulu yang sudah digunakan ya. Bahkan sampai sekarang tuh masih digunakan. Jadi implementasinya apa pada nilai Pancasila? Jadi ini Pancasila sila ketiga. Kenapa? Karena
para nenek kakek kita itu rela berjuang keras untuk menciptakan alat-alat seperti ini demi kita akan dapat menikmati pendidikan seperti sekarang ini. Jadi mereka itu menanamkan rasa persatuan dan kesatuan pada anak-anak cucu-cucunya agar bisa menikmati rasanya pendidikan itu demi kemajuan bangsa sendiri. Apa kesan kalian selama di museum ini? Bersejarah. Historical. Keren. Mengedukasi. Creepy. Sekian dari kami. Salam pencerahan.